Hai Cinecrib. Akhirnya kita bisa berkumpul Kembali ya. Iya. Di penghujung tahun seperti biasa. Seperti biasa. Jafton ini agak berbeda ya. Kita kebanyakan live stream memang. Ya, karena kalau kayak tahun-tahun sebelumnya tuh nonton, Iya. sorenya take, malam ngedit, waduh, Tepar. tepar. Kalau kayak gitu nggak bisa nonton 18 film gue. Betul. Makanya sekarang kita baru nge-review nih ya film-film yang kita tonton kemarin. Betul. Di JAV. Dan film yang bakal kita review ini pilihannya jatuh kepada film yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Betul. Sama teman-teman juga banyak yang sering nanyain kalau Betul. live gitu kan. Ini Benar. gimana bang? Apalagi kalau bukan Blood Ties. Oh iya, Blood Ties. Ikatan darah. Gokil. Produksi pertamanya Wise Pictures. Bener ya. banget. Tapi kalau yang rilis di bioskop Timur dulu ya. Oh iya, rilis di Timur bioskop dulu. yang udah pasti Timur. Timur dulu bareng sama Avatar. Benar. Tapi Ikatan Darah ternyata di JAV duluan, guys. Betul. Tapi yang menarik sih sebenarnya pas posternya dikeluarin ya. Oh iya. Posternya bagus. Gila bagus. itu. Illuminati. Illuminati itu ngeri banget, men. Segitiga. Keren. Segitiga kejahatan asik. Tapi di filmnya sendiri ada nggak ya itu persoalan segitiga itu nggak ada ya? Iya, enggak ada Cuman buat kayaknya. style aja kan Style berarti doang, kan? style Style aja. doang, style doang. Bagus banget ya. Siddhartha Tata itu selalu bisa ngasih estetik yang Iya deh. unik gitu ya. Iya loh. Siddhartha Tata tuh kayaknya Iya. pantas kayak disebut underrated. Dia mah emang harus dikasih project yang cocok. Iya. Ini pasti bisa oke. Bener. Benar. Duitnya jangan terlalu dibatasin, nggak harus mahal-mahal banget, tapi jangan dibatasin. Katanya yang ini mahal Mahal banget. Mahal banget Pak ini. Tapi lancar lah pokoknya ini Kelihatan produksinya. Ini gue ngeliat di sini Siddhartha tuh kayak, Iya. oke gue punya ilmu 100 gue keluarin semua. Iya benar, punya resource-nya dia di sini. Jadi pas nonton tuh wah gila. Dan ini ceritanya juga sebenarnya simple ya, samalah kayak The Raid Kayak gitu Drake, ya. kayak merantau gitu. Bener-bener. gitu. Ini sama banget. Maksudnya secara formula bedanya heroinnya ya cewek. Cewek. Walaupun kalau nonton trailer, yang trailernya The Raid banget kan timur ya. Iya benar. Ada adegan sholatnya ke istri gitu. Terus Dua. endingnya gini set Iya. dah. Itu The Raid banget Iya. itu. Tapi ternyata ini. Ternyata ini. Nonton ya. The Raid. Ya nggak tahu timur ya, tapi Ya. kalau Ikatan Darah nih Iya. justru polanya yang sangat The Raid sebenarnya. Gue nggak tahu sih, gue nggak nonton trailernya sih. Jujur Ikatan Yang ini, Darah. gue juga nggak. Tahu. Jadi gue belum tahu nih sampai video ini dibuat gue nggak tahu trailernya gimana gitu ya. Dan kita langsung disuguhi sama karakter utamanya ya. Betul. Cewek Namanya gokil, Max. Max. Megan. Mega ya, nggak pakai M ya. Mega. Max. Ini dipanggilnya Max sama saudaranya. Saudaranya Si Bilal. 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 Indra Jaya. Bilal dan Max ini kakak adik yang saling sayang. Asik. Ya, seperti kakak. Seperti kakak adik di The Raid. The Raid, tapi agak itu ya, agak Ya. saling benci kan sebenarnya awalnya. Awalnya. Tapi intinya ada ikatan darah. Ada ikatan darah di Gila. sini, Ini benar. judulnya harusnya udah The Raid .2 ikatan darah, Pak. Spin off gitu kayak. Spin off ya. Dan dia juga ada persaudaraan sama orang yang tidak punya ikatan darah. Bener banget. Ini ada Si seperti siapa namanya? Dini ya. Dini. Jadi Max ini atlet bela diri gitu ya, Ya, sama si martial Dini. arts, benar. Bareng gitu. Tapi terus pensiun karena cedera bahu. Betul. Dan ya hidup seorang atlet ya gitulah ya. Betul. Ketika sudah tidak berkiprah lagi jadinya ya bekerja aja. Tapi ternyata Bilal ini malah berjudi. Bilal ini ternyata, aduh, biasanya dari Romero tuh mainin karakter Green Flag. Iya, ini sangat Di sini meskipun baik hati tapi awalnya baik ya. kelihatannya. Kelihatannya baik, ternyata red flag juga. Dan dari judi itulah mulai ya. Mulai dapat Banyak yang mengincar Bilal. utang. Iya, ya. benar. Nggak dibayar. Benar. Begitu ditagih malah dia ngebunuh orang yang Iya, yang minjemin duit. Yang minjemin duit. Nah, Langsung lah. Gitulah. Dari situlah muncul masalah karena orang yang minjemin duit ke Bilal itu ternyata adalah adik dari Gembong. Iya, benar. Apa itu gua nggak tahu, pokoknya seorang penguasa kejam Jaksel. Beda film. Iya. Penguasa Jaksel. Penguasa Jaksel. Ini kita nggak pernah tahu sih ya. Jakarta nggak pernah disebutin ya. Kayaknya nggak pernah disebutin ini kotanya di mana. Kriminal paling mengerikan yang diperankan oleh Rifnu. Tengku Rifnu Wikana. Iya, dengan baju pendeta. Wah, ini pokoknya JAV 2025 tuh apa? Pokoknya Tahunnya festivalnya Tengku Rifnu pokoknya. Rifnu ya gila. Di sini dia jadi apa yang ngingetin ke siapa ya? Pokoknya villain yang kalau bertindak kejam tuh dia bawa ayat-ayat Tuhan. Ceramah dulu baru dihajar. Begitu tahu salah target tetap aja dihajar gitu kan. Berkali-kali dia salah target. Ternyata bukan dia pelakunya. Ya. Ya, mau bagaimana lagi gitu. Wah,
Mantap banget. Ya udah, jadi intinya nanti si Max ini harus melindungi kakaknya lah ya dari Iya. kejaran para kaki tangannya si pendeta itu. Pendeta itu namanya siapa ya? Gue jadi Nah, lupa gua anjing. nulis tuh. Iya. Gua nulis bentar. Oh ini Primbon. Primbon, Iya, betul, Primbon. Namanya aja ngeri banget. Kayak monyetnya Iya. si Buta ya. Kliwon kali. Kliwon ya. Primbon sih gue lagi mikirin. Adegan The Raid. Itu right, sebenarnya. Adegan The Raid ini pindah ke kampung. Jadi tetap aduh ya, meskipun jadi outdoor tapi tetap sempit kayak Iya. apartemen Raid. Kayak apartemen The Raid. Semua exit dijagain. Iya, gangnya yang Banget tuh kan. kecil-kecil. Iya, benar. Dan dia jago banget ini loh, memperkenalkan karakter. Betul. Keren. Betul. Yang pertama ya tadi dari karakter Rifno. Rifno, Iya. Pendeta tiba-tiba dia mukul tembok. Wah. Donly takut itu. Anjay, keren. Bagus itu penutupnya, dia mukul tembok, jadi gue percaya dia ini bos. Dia keren kan. Biasanya kan bosnya cuman nggak jago gitu Iya, ya. ngomong doang gitu. Ngomong ya. doang. Kita tuh bakal dikenalin sama ya kriminal-kriminal yang bersinggungan aja sama Iya. mereka gitu ya. Benar. Bener-bener penjahat semua kali itu di film ini. Pokoknya ada cabangnya gitu, Ya, ada kriminal cabangnya, ini, ya. bosnya si ini. gitu ya. kan. Ada aja semua. Ada aja. Iya. Dengan apa karakterisasi yang unik, senjata yang aneh-aneh. Aneh. Ada yang pakai itu apa? Gergaji rumput ya. Gergaji rumput Wah, lah. itu mantap Golok banget mah itu. udah lah, nggak usah ditanya. Golok biasa lah ya, Iya, golok biasa. Benar. Itu terbaik sih, bagus sih. Dan tentunya satu anak buah Primbon yang paling menakutkan ya, anjir. Ini buat gue karakter terbaik Ya, di film ini. perkenalannya juga mengerikan sih. Keren Ini banget. gila. Siddhartha bilang ya habis apa film pas Q&A itu dia suka anime Iya benar. dan itu kayak Iya karakter sih. anime sih, itu Benar, karakter benar. anime. Iya, kalau dipikir-pikir emang sih. Gila, kayak anime banget ini. Karakter anime. Karakternya. Apalagi yang barusan kita sebut Iya. tuh anime banget itu karakternya. Iya. Namanya adalah Macan. Macan. Anjir. Macan. Ini nih. Dengan tato di belakang, lu tahu tulisannya Iya, apa? Aing macan. Anjir. Si Tero. Iya, Anjir, literal. Aing macan, iya bener. Anjing, dan dia emang beneran ngomong bahasa Sunda guys. Jadi aing macan terus ngomong bahasa Sunda juga. dan sangat halus. Iya. Soft spoken. Ya. Soft spoken dan bawa gorengan. Anjing. Dia ngebunuh orang tuh ya, lu bayangin tuh sambil makan gorengan. Ya, terbaik sih, itu terbaik sih. Pas perkenalan karakter dia pertama yang ngebantai yang pada Di sauna ya, di pemandian. ya, Wah, tuh anjing. keren banget. Dan yang dia pikir cuma satu, gorengan aing mana gitu. Itu depan lu mayat numpuk anjing. Yang dia pikir gorengan aing. Cakep sih itu. Ya maksudnya keren sih karakternya. Asli komikal tapi Komikal. Sama itu tuh pas si Dini kan, hah? Iya. Mampus kita macan memburu kita. Iya. Emang kenapa dia? Nah, Itu, iya. wah itu keren banget. Dia Iya. bisa mendengar bunyi hujan sebelum hujannya turun. Anjing. Dia bisa mencium sejauh 10 km. Anjing, gila itu. Soalnya di awal kita udah lihat dia ngeri gitu ya. Iya. Udah ada aksinya terus ditambahin omongan itu. Jadi kayak anjing, ini mah kayaknya nggak bisa dikalahin. men. Iya benar. Kalau dibalik tuh diomongin dulu baru dia beraksi, kita kayak masih ragu kan. Iya, ya, ragu ini tuh di awalnya udah diliatin men. Anjing. Wah, ini keren banget nih. Apakah harus gitu ya karakter villain nama-nama binatang, Pak? Biar ngeri. Ini macan tuh memang gue rasa jadi itu sih komparasinya Mad Dog Iya, kayaknya di benar. sini kan. Jadi kalau dari ada Mad Dog di sini ya macan. Macan. Udah, itu aja. Cuman emang di sini menariknya itu karakter yang dibikin Siddhartha tuh suka ya itu tadi ya. Kayak komikal gitu, Iya. nggak harus selalu serius, nggak harus brooding. Satu keluhan kecil dulu ya pada saat gue nonton The Raid 1, The Raid 2 adalah Garrett itu cenderung kayak terlalu serius kan. Iya, benar. Kayak self-serious banget. Tapi gak terlalu berpengaruh sih, tapi gue Iya. kadang merasa wah kalau agak having fun dikit kayaknya seru nih. Iya, karakternya kan Brooding semua ya. ya. Wah, semuanya tuh gelap. Nah, di sini sebaliknya. Semuanya have Iya. fun itu karakternya. Bahkan ada yang karakter yang rentenir yang satu lagi itu Oh, ya. iya. Siapa itu ya? Ya itu juga oke tuh. Tapi ya pendekatannya kayak ya orang yang gila gitu. orang gila aja yang biasa Ya. sebenarnya gitu. Cuman ya seru aja gitu. Cuman yang actingnya tuh paling yang gitu. Mampus ya gitu lah. Gitu-gitu doang. Iya. Udah pernah kita lihat sebelumnya tapi fun. Fun, gitu aja sih. Lagi-lagi ya ini The Raid banget itu adalah pada saat kalau The Raid kan Raid 1 itu kan yang paling terkenal adegan Trisam tuh. Ya, Doni Alamsyah, Iko Uwais, Medok, benar. Rian. Di sini ada sama sih Iya. Trisamnya 2 kali loh. Iya, 2 kali. Dua kali karena yang satu belum selesai pertarungannya terus lanjutin. Benar. Itu gua ngerasa kayak memang itu usaha untuk Iya, benar. kayak mengejar The Raid. Yes, gua ngeliatnya. betul sih. Kalau nonton film Siddhartha ya waktu Maghrib atau series Zona Merah Benar. kan dia pasti kamera worknya tuh aneh-aneh. Iya. Horor aja kamera worknya aneh-aneh, malam
apa itu Malam pencabut nyawa. Siddhartha kan ya. Iya, benar. Terus betul, apa betul. tuh ada lagi gue lupa yang Sakaratul Maut. Maut. Itu juga cuman kan itu tadi ya kayak dibilang di awal. Budgetnya limited. Iya, benar. Jadi paling cuman ada 1-2 scene yang kayak gitu, kejar-kejaran misalkan. Di sini nggak Iya. ada batasan, udah jadi kayak wah. Di sini mantap sih. Iya. Karena kan action emang itu yang bikin beda juga ya, yang maksudnya bikin lebih imersif ya, angle-angle-nya dimainin semua. Banyak adegan-adegan yang kayak pakai gergaji mesin gitu misalkan. Gergaji mesin bukan, pemotong rumput. Pemotong rumput. Itu bagus tuh. Close up terus kayak ngikutin kan, Iya. ngikutin si pemotongnya. Kayak kita gitu. cemas gitu kan. Iya, kayak set apa itu lumayan itu oke banget. Terus banyak yang pertarungan di ruangan gitu kan yang Ya, sempit. tapi nggak Itu kerasa juga sempit. nggak kerasa sempit. Ya itu juga oke tuh yang trisam tadi kan yang pertama di dalam rumah gitu kan. Ya rumah sederhana gitu Iya, bener-bener. rumah-rumah hancur-hancuran gitu. Iya. Itu oke sih kata gua, gila. Sama Siddhartha tuh juga jago ini loh, bikin kita itu cemas karena karakternya hampir kena Iya. potong gitu kayak yang pemotong rumput itu kan. Kayak jadi nih hampir nih. Padahal mungkin sepanjang pertarungan mereka nggak pernah kena. Iya, benar. Tapi kayak tetap aja Iya, gitu. Betul. Itu bisa tuh bikin kita tapi dan pas akhirnya kena pun, wih. Wah, tepuk tangan tuh anak Mantap. studio tuh. Boleh. Ya ini emang tipikal film action yang gitu yang seru gitu. Ya. Kalau lu nonton rame-rame gitu. Harus rame-rame sih besok sih kayak Harus rame-rame kalau tayang ini. Menurut gua karakter utamanya juga ya bagus sih. Keren loh sih siapa? Keren itu. Divisi Ananta ya? Iya, Keren. Bagus itu. Yang jadi Max. Itu kan yang main Bonnie kemarin Ah, kan. Tapi sayangnya nggak rame tuh film. Iya. Kalau ini sih oke Ini- lah, ini dia bisa sebagai lah. lead Iya, gitu iya. ya. Bayangan gue kayak Iko Uwais aja dulu. Iya. Iya, bener nggak sih? Bener. Pas pertama di Ya, awal-awal. awal gitu deh di The Raid lah. Iko dulu kan hitungannya pas awal ya. Hmm. Kalau ngomongin acting di luar berantem kan masih agak Iya, limited masih tuh. bisa. Di sini Livi Udah lebih oke. udah lebih oke, apalagi kan lawannya sama Lydia Kandau dan Iya lagi. Romero gitu kan. Tengku Rifnu. Rifno, terus ada yang si Dini ya, Ismi juga, itu juga oke semua. Actingnya udah balance gitu loh. Ya benar. Bisa kadang-kadang tuh nyeletuk hal Iya. yang lucu. Iya, itu juga ada. Ya, gitu, Tipikal gitu. Siddhartha lah. Iya, bisa. Bagus. Rifno mah nggak usah ditanya lah ya. Rifnu Aneh oke. sekalian, Walaupun aneh. nanti kita akan membahas Iya. acting dia yang jauh lebih keren Iya. daripada ini. Nanti. Aneh sekalian kali. Iya benar. Kayak itu loh, gue Rifnu di sini tuh ngingetin ke Gary Oldman kalau misalkan jadi antagonis Oh dulu. iya benar. Kan kadang kan- suka aneh-aneh gitu. Wah, Iya. Oldman keren kayak gitu tipenya. Yang gue suka juga ini kan emang kejar-kejaran di kampung, berantem, terus mostly siang gitu gue suka sih. Ya. Iya, nggak ada yang Iya sih. tidak jelas gitu Iya. kan. jadinya. Itu beresiko banget loh. Lu mikir ini actionnya mau taruh di mana ya? Di gang aja, Bang. Iya, gila lu. Gila loh. Trisam yang kedua tuh di gudang manekin ya. Iya. Itu juga Itu cakep. bagus, nembus rumah orang gitu kan. Ya, anjing itu kata gue, wah gila ini. Indonesianya kelihatan Kerasa banget banget. gitu, jadi kerasa banget gitu. Iya berantem mah begini, tak ada tawuran warga ya maksudnya Iya. kayak gitu-gitu. Itu gue seneng banget loh pada saat penjahatnya ngumpul, terus ada warga Iya, asik. ngumpul juga. Lu ya yang mau ngancurin kampung gua. Wah, memang kayak gitu Udah, harusnya. itu Jepang banget tuh. Iya. Udah. Yang gengnya nongol Iya. pada pakai kemeja gitu kan. Iya, aja gitu udah. Itu gue udah bayangin, wah ini Crow Zero nih. Zero ini gila. Tinggal teriak aja tuh. Wah, itu udah jadi film Jepang. Apalagi ada lagi nggak? Tetapi, Nah, apa lagi nih? tetapinya ada Tapinya nih, ada tapi. tapinya. Satu hal sayangnya yang belum bisa let's say ditiru ya. Ditiru di sini bukan jiplak maksudnya, tapi Iya, belajar. Ditiru dari The Raid adalah kalau The Raid 1 itu bener-bener intensitasnya kejaga banget kan. Yes. Dari awal sampai akhir. Sampai akhir Gila. tight banget. Bener-bener kayak gini naik terus. Ya, benar. Naik terus. Walaupun Betul. main villain-nya si siapa yang Dari bosnya mana? lagi Dari satu. Oh. satu Resa tapi. itu kan sebenarnya bukan seorang yang jago berantem ya, Iya. tapi memang didesain klimaksnya tuh lawan Mad Dog. Iya, benar. Habis itu adalah anunya bonus gitulah. Iya, betul. Nah, ini tuh kalau Ikatan Darah itu memuncak di Macan. ya Macan. Iya, benar. Itu. Menurut gua juga gitu sih. Iya. Ini nggak spoiler kan ya Iya. kalau kita ngomong Macan tuh akhirnya kalah gitu. Iya, Orang iya, dia penjahatnya kok. Iya, penjahatnya semua kok. Penjahatnya ini. kalah gitu Iya. kan. Iya. Ya pokoknya setelah kelar pertarungan lawan Macan yang sampai 2 kali ya, Iya. itu ngedrop sih. Iya, benar. Setelah itu tuh kayak dicoba diterusin lagi gitu ya. Iya. Untuk adegan
action yang sebenarnya menurut gua nggak ada bedanya sama yang sebelumnya. Bahkan tidak se-kreatif. Pokoknya udah habis idenya di situ. Iya, Kasarnya kayak gua gitu. ngerasa kayak gitu sih. Tapi masalahnya ya itu mungkin karena udah mengenalkan karakter Rifno Primbon di awal mengerikan itu, jadi emang harus ada lu bos terakhirnya ini gitu. Cuman kita kayak udah kehilangan gregetnya gitu. Iya. Iya, bener. Padahal sebenarnya battle lawan si Primbon itu bisa keren banget karena itu tadi ya dia bisa ngancurin itu. Bahkan ada scene tuh dia mukul si Mac sampai jebol wastafelnya kan keluar. Nah itu keren, tapi kayak gue ngeliat even dari editingnya ya kayak lah kok buru-buru banget sih ini. Benar. Jadi kayak pengen ayo ini udah terakhir nih. Terakhir nih gitu. Betul. Payoff-nya nggak sememuaskan pas Macan, lu lihat sendiri lah besok. Iya, itu payoff battle-nya tuh wah bagus. satisfying banget. Bagus banget itu. Dan apalagi kan unexpected. Iya, ada trik-trik gitu untuk Macan tuh itu kayak nggak bisa gitu. Di yang lain tuh kayak jarang gitu ya. Ngeliatin musuh besar punya trik sendiri gitu loh, cara ngalahinnya gitu ya. Lu pikir tuh bener, wah ini nanti si Primbon diapain ya iya, gitu kan. Gitu. Tapi ternyata lah gitu doang. Kadang film action tuh gitu, kalau lu pas itu bisa oke banget, tapi kalau kelebihan aja dikit jadinya kayak mengurangi intensitas yang udah dari tadi gitu dibikin ya. Bener gak sih? Bener. Sayang banget sih. Susah, makanya sebenarnya bikin film action tuh bukan semata lu berantem terus. Lu ngatur pacing, tempo, aduh itu susah banget. Apalagi di sini karakter si Max ini kuat banget anjir tuh. Maksud gua tuh kita harusnya kasih dia handicap apa kayak gitu ya. Gua berharap sih cedera dia tuh bakal gimana gitu nanti ya. Ternyata ya masih on aja gitu. Maksud gua harusnya dikasih sesuatu gitu biar kita tuh lebih stake-nya bisa lebih tinggi lagi gitu. Iya. Apalagi dia pakai itu. Ini pakai anime banget lagi, dia pakai plot armor yang kayak udah di ending ya udah kalah terus kagak gitu kan. Gitu anime. Itu tipikal plot anime yang sebenarnya baiknya jangan dipakai sih di sini. Iya sih. Dan ngomongin Primbon juga ya, gue berharap sih sebenarnya nggak melulu diliatin dia kejam sih, karena gue ekspektasi gue dia tuh kan pakai baju pendeta ya. Gue jadi kayak pengen lihat dia tuh ngapain gitu. Bener. Sebenarnya nyumbang beneran apa sembako atau apa gitulah. Di luar itu dia ngapain gue tuh pengen lihat sebenarnya. Image-nya itu kayak punya dua sisi harusnya kan. Kan gue mikirnya gitu kan, kalau villain-villain yang berkedok apa gitu pasti apa kek di luarnya. Ekspektasi gue aja sih pas udah adegan klimaks sama Macan tuh, wah masih ya gue jadi lebih ke memang itu gue pikir gitu loh. Oh, ini dipecah jadi dua kayaknya. Gue mikir kayak gitu, kerasa loh. Gitu, iya. Oh, dipecah jadi dua. Masih ya, gila. Kayak The Raid 2, ending The Raid 2 kan. Si Iko datang terus wah, tamat. Iya, gue tuh mikirnya udah aja gitu ya, nggak apa-apa gitu juga sih. Gue seneng-seneng aja. Ya. Karena kerasa banget kayak mau dibawa ke sana seolah-olah. Gue ngeliat jam, oh udah jam segini nih. Kayaknya mau kelar gitu. Masih lanjutin. Ternyata ngebut banget habis itu. Itu. Betul. Third act yang dipaksakan jadi third act sih gue rasa. Tapi ya sudah lah ya. Still good. Tetap menghibur kok nonton bener. ini ya. Karena ya tadi banyak karakter-karakter yang asik. Iconic ini sampai kapanpun gue akan tetap inget Macan itu siapa. Itu cuy. Action itu emang harus sering diinget. Kita inget The Raid pasti inget Mad Dog. Asli, lu nggak akan mungkin lu nggak akan inget semua dari koneksinya, tapi lu bakal inget Mad Dog itu gimana? Lu akan inget dia ngomong greget gitu, lu akan inget. Bener. Kayak The Raid 2 lu pasti mungkin inget baseball bat atau Hammer Girl Style gitu kan. Lu akan inget itu. Pasti bakal gitu. Ini sama ini juga kayak Macan. Gitu. Gila, aing Macan dengan gorengannya. Sebelum menyerbu kampung, dia cari tukang gorengan dulu. Ini masih anget, Pak. Itu yang tidak ada di The Raid. Gue sih berharap kalau misalkan emang nih ya ada lanjutannya, misalkan dilanjutin, nggak apa-apa di casting lagi Macan jadi karakter yang beda. Iya, kayak Mad Dog, kayak Ruhian. Nggak apa. Jadi dengan apa gitu. Iya, serius. Soalnya sekuat itu karakternya kata gue. Atau ternyata dia 7 bersaudara gitu. Itu bisa banget. Anime banget itu. Anime banget kan. Ternyata kembar 7 bersaudara gitu misalkan. Iya, yang satu Maung gitu namanya. Ternyata Aing Maung. Siapa itu? Dia Aing Maung. Bisa mencium 20 km. Siapa yang membunuh saudara saya? Kamu tahu Macan, dia tidak pernah menang sekalipun bertarung melawan Maung. Itu. Anjing. Itu gue standing ovation itu nanti kalau betul. Ada itu pengalaman yang menarik lah nonton ini di JAV malam-malam. Serius jam 9 ya kita nonton. Ini memang inilah Midnight Madness yang sebenarnya. Itu gue suka. Gokil. Keren. Apalagi dengan crowd yang juga
Iya, seru juga. Ya, crowd-nya seru kemarin. Ini harapan jadi makin tinggi nih. Soalnya film Wise Pictures satu lagi mau tayang lagi Timur. Dan itu yang direct Iko Uwais. Ya, itu yang dari Iko Uwais nih. Waduh. Semoga ya. Tapi kayaknya itu nggak akan se-fun ini sih kayaknya. Lebih serius kayaknya kalau lebih gitu. serius sih kayaknya. Orang ada adegan sholat sama istrinya juga kayak The Raid itu udah wah ini serius nih. Ini juga bisa sebenarnya serius kalau Rifno nggak jadi pendeta kiai misalkan. Wah. Takut. Kalau itu takut. Dimarahi nanti. Gus Primbon ya. Gus Primbon. Prediksi gua sih ini tayang sebelum puasa sih. Iya sih. Harusnya sebelum puasa. Anjir bentar lagi dong men. Puasa kan, aja Februari. Kayak misalkan habis puasa lebaran Maret ya. April kayaknya kelamaan enggak sih? Kelamaan. Aduh, please lah, tayangin secepatnya lah. Cepatnya, benar. Bisa lah Wise Pictures. Iya, Bisa lah. Timur aja tayang itu. Tuh, Timur aja berani lawan Avatar. Iya loh. Gila. Di minggu ketika tidak ada film Indonesia tayang. Di Avatar tayang tiba-tiba ada Timur. Nggak ada yang berani ngelawan Avatar. Itu gue appreciate. Ini bukan kita nge-roasting apa enggak. Iya benar-benar. Gue appreciate berani. Bisa berarti. Bisa. Kita kasih skor aja. Berapa nih untuk Ikatan Darah? Saya 7,5. Gue sama sih ya 7,5. Ini berkat penampilan Macan ya yang menyenangkan. Betul. Filmnya jadi menyenangkan juga. Sangat menyenangkan. Actionnya oke, seru. Karakternya menarik pokoknya lah. Ditunggulah Siddhartha Tata action selanjutnya ya. Atau horror action. Iya, atau horror action. Atau Ikatan Darah mau dipanjangin lagi gitu universe-nya bisa banget sih. Atau kan endingnya iya gitu endingnya. Atau mau jadiin horror Macan hidup lagi. Iya. Jadi horror beneran kan gitu. Wah. Endingnya itu bener-bener ini banget ya. Gue udah mikir. Ya. Gue pikir yang akan muncul adalah bapak depan gue. Yang tipis itu karena ini orang ngapain nonton ya? Oh kayaknya muncul nih. Loh, ternyata orang lain. Itu baru Raja Terakhir. Raja Terakhir. Kalian harus nonton itu. Jadi cliffhanger-nya nanti ada Raja Terakhir beneran ini. Gue nggak bohong. Nggak ada lagi di atas itu. Nggak ada lagi itu. The real Raja Terakhir. Seru juga tapi ya kalau itu beneran jadi Raja Terakhir lawannya si Max ini. Cewek cowok. Wah dia main mantap bro. Belum pernah terjadi. Iya kan. Wah, tapi semoga lebih brutal besok ya. Iya, benar. Raja Terakhir tuh harus lebih. Iya. Kalau bisa sih dia ada adegan nggak kelihatan gitu ya, jadi bergerak. Kan anime tuh. Nah, kayak gitu tuh. Terus si Max tuh, mana gitu. Anjing dari Naruto. Iya, Yu Hakusho itu. Yu Hakusho banget anjingnya. Oh iya kan dia bilang Yu Hakusho kan itunya. Iya, bisa banget ini. Kalau kan udah nonton di JAV kemarin, komen lah. Menurut kalian gimana filmnya ya? Iya, banyak kok kemarin gue lihat subscriber Cinecrip yang nonton Ikatan Darah. Bela-belain ya. 9 malam. Semuanya penasaran ternyata. Betul. Sama, kita juga. Kalian juga bisa isi Discord film ya. Udah ada. Oh iya, benar sudah ada. Silakan isi. Sikat aja langsung di sana. Baik kalau begitu tuh udah toke tuh. Sudah biasa jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip. Yes. Follow media sosialnya, join membership Cinecrip juga, linknya di bawah. Beli merchandise juga ya, linknya di bawah. Dan kita review lagi film-film JAV selanjutnya. Ada lah nanti ya. Tunggu review lagi. Bye bye.